Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi sosiologi tentang hubungan sosial. Hubungan sosial biasa disebut dengan interaksi sosial. Lantas, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya terdapat stimulus dan respon. Perlu kita garis bawahi bahwa stimulus dan respon yaitu adanya hubungan timbal balik. Stimulus ini artinya di mana ada seseorang yang melakukan obrolan kepada orang lain. Kemudian respon merupakan tanggapan atas obrolan teman. Jika tidak ada respon dari orang yang kita ajak berbicara, maka tidak dapat dikatakan sebagai interaksi. Lantas, apa ya kira-kira ciri-ciri dari interaksi sosial? Ciri yang pertama yaitu jumlah pelaku harus lebih dari satu orang. Karena dalam interaksi sosial membutuhkan minimal dua orang. Orang pertama yang memberikan hai dan orang yang kedua adalah orang yang mereka respon. Jika tidak terdapat respon, maka tidak dapat dikatakan sebagai interaksi. Kemudian yang kedua yaitu adanya komunikasi. Tentu saja dalam berinteraksi harus terdapat komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan. Di dalam komunikasi terdapat dua elemen penting. Di dalamnya yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan tersebut. Kemudian, dalam ciri yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Artinya adalah interaksi sosial ini tidak terdapat batasan-batasan waktu. Kalian bisa melakukan interaksi ini bisa di masa yang lalu, masa kini, ataupun masa depan. Sehingga tidak ada batasan waktu kalian untuk melakukan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Ketika kalian memutuskan untuk berinteraksi dengan teman kalian, tentu saja terdapat dorongan atau tujuan kalian untuk berkomunikasi. Entah itu hanya sebatas ingin bercerita tentang kehidupan kalian kepada teman kalian, ataupun kalian ingin bertanya tentang tugas yang diberikan oleh guru kalian dengan cara berdiskusi dengan teman kalian. Itu tadi merupakan 4 ciri dalam interaksi sosial. Tetapi tidak semua kegiatan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial loh. Lantas apa yang kira-kira syarat terjadi interaksi sosial? Syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu cara yang dilakukan seorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam kontak sosial, cara yang dilakukan ada dua cara, yaitu yang langsung atau cara yang tidak langsung. Cara yang langsung disebut juga dengan primer, artinya kalian ini berkomunikasi dengan teman kalian secara langsung di tempat dan jam yang sama, tidak ada batasan ataupun penghalang. Contohnya adalah ketika kalian mengobrol dengan teman kalian di kelas, karena tidak ada media apapun di dalam komunikasi tersebut. Dan dilakukan satu waktu dan satu tempat, itulah yang dikatakan dengan interaksi langsung atau primer. Sementara interaksi tidak langsung disebut juga dengan sekunder. Komunikasi sekunder dilakukan dengan cara tidak langsung. Kalian berkomunikasi dengan orang lain menggunakan media perantara. Contohnya adalah kalian menanyakan kabar teman kalian menggunakan handphone, melalui pesan singkat di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, ataupun di media-media sosial lainnya. Nah, itu tadi merupakan dua cara dalam berkomunikasi atau dalam berinteraksi sosial. Kemudian, setelah adanya kontak sosial, maka harus terdapat komunikasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi ini merupakan bagian penting dalam interaksi yang artinya merupakan proses menyampaikan pesan dari komunikasi proses interaksi. Ini dapat dilakukan dari individu dengan individu atau bisa juga interaksi dilakukan dari individu dengan kelompok. Contohnya yaitu interaksi yang terjadi di dalam kelas antara guru dengan murid-muridnya. Guru yang berperan sebagai individu dan murid-muridnya ini berperan sebagai kelompok yang terakhir, yaitu interaksi dapat dilakukan juga dengan kelompok dan kelompok. Contohnya yaitu pertandingan sepak bola yang melibatkan dua kelompok besar, yaitu kelompok A dan kelompok B.